Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunita. Di video kali ini kita akan lanjut bab 9, yaitu Managing Files. Terdapat 10 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, kedua navigasi path, ketiga absolute versus relative path, keempat special character, 5 membuat file dengan touch, 6 perintah last advance, 7 membuat direktori dengan mkdir, 8 perintah cp, 9 perintah mv, 10 perintah rm. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Di sini ada struktur direktori pada Linux. Yang paling atas adalah slice atau root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu berada di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Teman-teman untuk belajar basic itu cukup paham tentang home directory dan USR saja. Jadi USR itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika kita menginstal aplikasi itu nantinya diletakkan di direktori USR. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke home, directory-nya itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau saya usernya namanya Unitanis. Berarti ketika saya buka home, itu hanya ada satu user, yaitu Unitanis. Nah, yang paling penting hanya dua itu saja. Dan ada lagi yang namanya direktori ITC. Tapi tidak ada pada gambaran ini. ITC itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika kita membangun sebuah web server atau file server pada Linux itu, nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori ITC. Jadi, nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke direktori ITC. Nah, di sini saya akan mencoba login ke Debian. Saya akan coba cari file. Nah, di sini ketika teman-teman buka file, itu defaultnya akan langsung diarahkan ke direktori home. Untuk melihat user pada direktori home, itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Caranya kita bisa ke author location, lalu di sini terdapat slice ya, karena lambang dari root sendiri adalah tanda slice ini. Kita klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali file-file yang nantinya akan kita pelajari. Ada bin, dev, etc, dan juga home. Jadi ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user saya, yaitu Unitanis. Dan ketika saya membuat user baru, dia akan memunculkan user baru itu di sini. Oke, di sini kita juga bisa mengecek parents directory-nya, yaitu dengan klik titik 3 dan properties. Nah, ini belum ada parents directory-nya ya, karena saya belum masuk ke directory manapun. Ini saya akan coba masuk ke home. Kita klik titik 3, lalu properties. Dan parent folder-nya yaitu slice atau root. Nah, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder yang saya yang sekarang. Karena saya berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Kita klik, lalu klik titik 3 lalu properties. Nah, di sini terlihat bahwa parents foldernya adalah home. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu navigasi path, yang mana kita akan mempelajari dari dasarnya terlebih dahulu, dari perintah ct. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, itu kita bisa menggunakan perintah ct. Selanjutnya terdapat perintah pwd yang digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi misal kita masuk ke dalam slice etc slice bin,
Kalau kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita membuka Linux kita lagi, lalu kita ingin melihat nih sekarang kita berada di folder mana. Kita bisa menggunakan perintah pwd. Ya, nanti dia akan menampilkan bahwa kita sedang berada di /etc/bin. Lalu terdapat perintah ls. Ini untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada directory. Kita coba ya. Kita buka VirtualBox, kemudian start Debian dan cari terminal. Dan tanda jika kita sedang berada di home adalah tanda lengkung yang berada di belakang dolar ini ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam root. Masukkan perintah su, lalu masukkan password root yang sudah kalian buat pada saat proses instalasi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam home directory-nya root. Ketik cd spasi /root. Nah, sekarang kita sudah di directory-nya root. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita bisa memasukkan perintah pwd. Nah, di sini ada /root yang menandakan kita sedang berada di directory-nya root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada pada /root ini. Tapi karena pada folder root ini di saya ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu tidak memperlihatkan apapun atau kosong. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke directory home dengan perintah cd spasi /home. Saya berada di home, kita coba pwd. Nah, benar, sekarang kita sedang berada di directory home. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder ini ya, foldernya yang Unitamis. Nah, bagaimana jika saya masuk ke dalam root? Kalau tadi saya masuk ke directory-nya root, sekarang saya akan masuk ke dalam root-nya, bukan directory-nya. Kita ketikkan perintah cd spasi / kemudian enter, lalu ls. Nah, di root ini terdapat file seperti bin, etc, home, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke materi absolute versus relative path. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan awalan /. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan / ataupun lambang root. Jadi apa maksudnya dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contoh di sini saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root atau /. Yang mana ketika saya berada di home dan ingin ke directory bin, saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd/bin. Kenapa? Karena di directory bin atau juga lib itu terhalang oleh directory usr, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung melompat ke dalam directory bin. Yang mana ketika berada di home dan saya ingin ke directory bin itu, kita menggunakan perintah cd/bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory usr. Ketika saya berada di directory usr dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute ataupun mengawalinya dengan /. Jadi ketika saya sedang berada di usr dan saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintah dengan cdlib. Begitu saja. Kita akan coba pada terminal. Di sini saya buka terminal dan saya buka juga file untuk membandingkan. Pada terminal saya ls, terus kita lihat apakah sama di directory-nya dari file aslinya seperti ini. Jadi sama ya, di sini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam directory root. Kita klik yang author location, klik /. Nah, di terminalnya saya akan ketik su. Lalu saya masuk ke directory / dan cd/. Nah, saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder itc. Nah, saya akan klik yang apache. Nah, persyaratan untuk masuk ke apache kita harus berada di itc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan coba langsung masuk ke dalam apache melalui directory ini di terminal. Untuk dengan menggunakan absolute path awalnya dengan lambang /. Jadi cd/itc/apache kemudian enter. Oke, ini bisa ya. Kita sudah masuk ke dalam directory apache dan memasukkan perintah pwd.
itu akan memunculkan direktori kita yang sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root, dan kita akan masuk lagi ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Oke, ternyata tidak bisa. Jadi perintah dan menggunakan slice itu disebut dengan relatif. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder ITC-nya terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita akan masuk ke dalam ITC tanpa menggunakan slash. Nah, ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path dengan persyaratan relative path itu tidak boleh lompat ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path, jadi kita ingin masuk ke dalam bin, kita harus berada di dalam USR terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita sedang berada di home, ingin masuk ke bin menggunakan relative path atau perintah tanpa ls, itu tidak bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi spesial karakter. Kita akan membahas tentang karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter $. Kita masuk ke terminal. Nah, lambang lengkung ini atau lambang yang biasanya di sebelah angka 1 di keyboard, lambang lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa ketik wwd, dan saya berada pada home unit teknis. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root dengan perintah su. Kenapa masih belum ada lambang lengkung, sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory? Nah, saya akan jelaskan bahwa home directory root itu bukanlah pada slice home unit teknis atau user. Namun, home directory root itu berbeda pada directory dengan nama seperti ini. Jadi lengkungnya sudah muncul yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory root itu pada directory dengan nama root, jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan keluar dari root. Lalu yang kedua terdapat karakter $, yang mana melambangkan ketika kita berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya. Jadi ketika CLI-nya terdapat lambang $, itu menandakan bahwa kita memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat juga lambang pagar. Nah, lambang pagar ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama kita memiliki lambang pagar, itu berarti kita sedang berada pada root. Lalu terdapat juga lambang titik. Nah, lambang titik ini melambangkan di directory yang sekarang. Jadi ketika saya ls titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Maka ketika saya ls titik, dia akan memunculkan isi file dari directory yang sekarang. Nah, isi file dari directory-nya lalu terdapat juga lambang titik 2 yang mana ini melambangkan directory parents atau parents directory sebelumnya. Lalu saya akan coba memasukkan ke dalam directory etc. Kita coba ls. Lalu terdapat directory Apache. Kita clear saja. Lalu saya akan masuk ke directory Apache. Kemudian kita pwd untuk melihat keberadaan saya sekarang. Sekarang saya berada pada Apache 2, yang mana parents directory Apache 2 adalah ICC. Jadi ketika kita cd itu cd.2, itu berarti kita masuk ke dalam parents directory. Lalu kita masuk ke dalam ITC karena ITC merupakan parents directory-nya Apache 2. Setelah itu enter, lalu akan kembali ke parents directory. Saya akan masuk ke dalam Apache 2 lagi. Lalu bisa juga saya menggunakan ls.2 untuk melihat file-file yang ada pada parents directory. Selanjutnya materi tentang membuat file dengan touch. Langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya sedang berada di home directory. Jadi untuk membuatnya kita bisa ketik touch, kemudian nama filenya sebagai contoh saya masukkan 468.txt, kemudian klik enter. Ya, secara otomatis langsung terbuat. Kita coba cek dengan ls. Nah, di sini sudah ada ya, dan nanti juga akan muncul pada tampilan files. Kita buka saja filenya. Nah, di sini juga sudah muncul ya. Jadi kita juga bisa melakukannya dengan metode absolute path
yang mana saya akan coba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Di sini saya akan ketikkan perintah tos spasi dokumen lalu masukkan file apa yang ingin kalian buat. Sebagai contoh, saya masukkan d.txt, kemudian enter. Maka secara otomatis dokumen akan terbuat file d.txt. Kita coba cek di dokumen. Nah, ini secara otomatis sudah ada ya filenya. Dan untuk menghapusnya, kita bisa dengan klik kanan lalu pilih move to trash. Dan di terminal kita bisa ketikkan ls spasi dokumen. Otomatis sudah hilang ya file yang tadi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perintah ls advance. ls adalah perintah yang digunakan untuk melihat suatu directory, yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari directory. Nah, apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance, dia memperlihatkan lebih detail dibanding ls biasa. Kita langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya sedang berada di home directory. Nah, di sini saya ls biasa saja. Maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat pada video sebelumnya, yaitu file 468.txt dan juga directory default yang lainnya. Nah, ini saya menggunakan perintah ls. Terdapat juga ls yang biasa kita gunakan untuk mulai lebih detailnya, yaitu ls-a, kemudian enter. Jadi ls-a ini digunakan untuk melihat directory yang tersembunyi. Jika kita menggunakan ls saja, dia akan memperlihatkan directory biasa. Yang tersembunyinya dia akan tidak diperlihatkan. Maka dengan -a, ini dia akan memperlihatkan directory ataupun file yang tersembunyi atau biasa disebut dengan hidden file. Dan tanda file ataupun directory yang tersembunyi itu diawali dengan titik. Dan ada lagi ls-l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap directory. Nah, ini ada tanggal. Nah, ini merupakan tanggal terakhir diakses. Jadi terakhir diakses atau terakhir dibuat. Jadi karena pertama kali desktop ataupun directory desktop ini dibuat pada tanggal tersebut. Jadi karena saya belum buka apa-apa, jadi ya tanggalnya tidak akan update. Tetap tanggal tersebut karena saya karena saya tadi sudah buka yang dokumen, yang mana dokumen terbuatnya tanggal tersebut. Karena saya sudah mengakses dokumen, jadi dia update tanggal jadi tanggal yang terbaru. Selanjutnya kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut, yaitu ls-l kemudian enter. Untuk melihat hidden interface dan hidden file atau hidden directory, kita juga bisa melihat detail dari hidden file atau hidden directory. Nah, ini ada file yang diawali dengan tanda titik. Jadi ingat-ingat ya, file yang diawali dengan titik seperti ini itu hidden atau file yang tersembunyi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat directory dengan mkdir. Langsung saja buka terminal. Di sini saya sedang berada di home directory. Ketika kita ketik ls, di sini hanya terdapat directory default seperti dokumen, musik, template, dan lain-lain. Sini saya akan mencoba membuat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir, lalu namanya sebagai contoh mkdir direct new, lalu enter. Kemudian kita ls. Nah, directory kita sudah terbuat. Lalu kita bisa masuk ke dalam directory-nya dan ketik cd spasi direct new slash. Nah, ketika saya ls, ini masih kosong. Nah, jadi ada metode untuk membuat directory di dalam directory. Kita keluar dulu dengan cd titik dan titik. Karena sebelumnya kita hanya membuat satu directory. Misal, kita ingin membuat sebuah directory di dalam directory. Dan di dalam directory juga kita bisa memasukkan perintah mkdir dir1, kemudian enter. Lalu mkdir dir2 slash dir2. Ini artinya kita membuat directory 2 di dalam directory 1. Lalu enter. Lalu ketik mkdir dir1 slash dir2 slash dir3, kemudian enter. Ini artinya kita membuat directory 3 di dalam directory 2. Nah, sekarang kita coba ls. Saya akan masuk ke dir1, kemudian enter. Lalu ls. Nah, di sini terdapat dir2. Saya akan masuk ke dir2, kemudian enter saja, lalu kita ls.
Nah, di sini terdapat dir 3. Lalu di sini terdapat dir 3. Kita coba masuk kemudian enter. TLS. Nah, pas di ls itu memang kosong. Saya akan kembali ke Paras Directory. Kita masuk ke cd/home/user saya, yaitu Unitanis. Oke, sekarang saya sudah berada di home directory. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls-l kemudian enter. Lalu file directory itu di depannya D ya, jadi bukan file directory itu depannya bukan D. Jika bukan file directory itu depannya bukan D. Selanjutnya kita masuk ke perintah cp. Cp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Kita akan bandingkan terlebih dahulu. Jika kita mengcopy dengan aplikasi file, untuk mengcopy kita bisa blok saja. Kemudian klik kanan lalu copy, atau dengan Ctrl C. Lalu bisa dipaste di directory mana saja. Saya akan coba di directory home. Klik kanan lalu paste, atau dengan Ctrl V. Namun berbeda jika kita ingin menggunakan terminal. Jika di terminal, kita harus menggunakan perintah cp. Jadi kita akan menggunakan metode absolute path. Kita ketik cp spasi dokumen /halo1.txt spasi /home/unitanis. Jadi saya akan copy file yang di dokumen ke /user, kemudian enter. Lalu saya akan mengcopy halo2 ke user juga, lalu kita enter. Nah, dia akan langsung otomatis tercopy. Saya akan coba buat file lagi di CLI. Saya akan membuat dengan absolute path. Misalkan saya menggunakan nama hello3.txt. Kita juga bisa mengcopy dan tidak mendefinisikan /home/unitanis, yaitu dengan cp dokumen /halo3.txt spasi kemudian titik, kemudian enter. Yang mana kita akan mengcopy file ke directory yang sekarang. Kita coba ls. Nah, semua file dari halo1 sampai halo3 sudah tercopy semua ya ke home. Nah, lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Kita bisa memasukkan perintah cp spasi halo1.txt, halo2.txt, halo3.txt. Misalkan saya ingin menaruhnya di desktop, maka spasi desktop /enter, kemudian enter. Lalu kita klik di desktopnya dengan perintah ls desktop, kemudian enter. Nah, ini sudah ada ya halo1, halo2, halo3.txt nya. Ini sudah ada. Misalnya kita punya halo1 sampai 1000. Kita bisa mengcopy atau mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi tidak perlu capek-capek mengetik halo1 sampai 1000. Di sini. Misalkan saya akan copy ke publik ya. Kita ketik perintahnya dengan cp tanda bintang .txt spasi publik / kemudian enter. Secara otomatis halo1, 2, dan 3 akan langsung tercopy ke directory publik. Kita lihat ls publik. Oke, dia sudah tercopy ke publik. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory bukan file saja? Di sini saya memiliki directory dir ya, di mana di dalam directory dir terdapat dir 2. Ini tadi saya clear dulu. Jadi kita bisa memasukkan perintah cp -r dir 1 /dir 2 /home/unitanis/ kemudian enter. Jadi saya ingin mengcopy dir 2 yang ada pada dir 1 ke directory yang sekarang. Kita bisa cek di file. Nah, di file di sini sudah ada directory 1 dan directory 2 ya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu perintah mv. Mv merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi ketika kita menggunakan suatu file ataupun directory dengan nama yang salah, atau memang kita ingin mengubah penamaan tersebut, maka kita bisa menggunakan perintah mv.
Perintah mv ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misal kita ingin memindahkan file dari direktori 1 ke direktori 2. Kita juga bisa menggunakan perintah mv. Kita buka saja terminal. Sini saya punya file dengan nama halo1.txt sampai halo3.txt. Sini saya akan mencoba rename yang halo1 terlebih dahulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv itu harus tertulis file apa dulu yang ingin diubah namanya, lalu ingin diubah menjadi apa. Perintahnya mv spasi halo1.txt. Karena saya ingin merename yang halo1, lalu saya akan ubah ke replace.txt. Nah, di sini sudah terganti ya. Kemudian saya akan ls. Maka di sini sudah otomatis keganti ke replace.txt. Dan langsung sinkron juga pada tampilan filenya. Nah, kita juga bisa menggunakan mv sebagai pemindahan file. Contoh di sini terdapat file dengan nama halo2 dan halo3. Nah, saya akan membuat file .txt, file baru pada dokumen. Saya akan masuk terlebih dahulu ke dokumen, lalu saya akan touch dengan membuat nama halo5.txt. Lalu saya keluar terlebih dahulu. Saya akan membuat halo5 ini berpindah ke direktori home. Jadi perintahnya adalah mv spasi dokumen / halo5.txt spasi titik. Di sini saya menggunakan absolute path ya. Oke, halo5 yang tadinya ada di dokumen sudah berpindah ke home ya. Selanjutnya kita masuk ke perintah rm. Rm merupakan singkatan dari remove yang digunakan untuk menghapus file. Dan ketika kita ingin menghapus directory, kita bisa menggunakan rmdir. Di sini saya akan mencoba dengan perintah rm terlebih dahulu. Saya akan menghapus replace.txt. Kita ketik perintahnya yaitu rm spasi replace.txt dan enter. Lalu kemudian kita akan ls. Nah, di sini replace.txt-nya akan hilang. Nah, kita juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contoh di sini saya ingin menghapus halo2 sampai 5.txt. Maka perintahnya adalah rm halo bintang.txt. Maka ketika saya ls, semuanya akan hilang. Gimana berarti menghapus ke seluruh file dengan nama halo. Jika ada kriteria file dengan nama halo di depannya, itu akan hilang. Sekarang saya akan mencoba menghapus directory. Saya akan mencoba menghapus direct new dengan perintah rmdir. Jika ada slash seperti akhiran perintah direct new, ini menandakan bahwa nama yang kita identifikasi ini merupakan directory. Kita ketik ls saja. Maka akan hilang direct new-nya. Nah, saya akan coba hapus dir1. Apakah bisa menggunakan rmdir 1? Oke, ternyata tidak bisa ya. Kenapa? Karena di dir1 masih ada file. Di dalam dir1 itu terdapat dir2, dan di dalam dir2 itu terdapat dir3. Jadi saya akan meremove dir3 terlebih dahulu dengan rmdir. Sekarang baru kita bisa menghapus dir1. Dan di sini sudah hilang ya. Sampai sini saja pembahasan kita tentang managing file. Kalau lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.